Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengambil latar sebuah daerah terpencil yang jauh dari hiruk pikuk kota dan nyamannya kehidupan, bau-bau pasar Wajo, Guloa, Waole, tahun 1960-an. Kira-kira cerita ini dimulai. Kisah yang menjadi awal diletakkannya sebuah pondasi besar kehidupan yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya pondasi-pondasi lainnya. Kehidupan menjadi semakin sulit dari hari ke hari sepeninggal Bapak. Secara otomatis kehidupan ekonomi keluarga yang sebelumnya solid kini semakin terdegradasi ke level yang paling rendah. Bagaimana tidak? Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga mau tidak mau diserahkan kepada seorang wanita yang secara fisik tidak terlalu sehat, ditambah bersama dua orang anaknya yang juga secara psikologis belum terlalu siap untuk menerima beban, untuk menerima kondisi yang terjadi ketika itu. Hidup secara nomaden dari suatu daerah ke daerah lain akibat dari perburuan, menghindar dari pengejaran yang dilakukan oleh sisa-sisa kaki tangan pemberontak Kahar Muzakar ketika itu. Kondisi tersebut kian semakin bertambah sulit oleh karena diperparah dengan adanya situasi ekonomi yang tidak benar-benar sehat. Tingginya inflasi di era itu bahkan mencapai level yang paling tinggi di angka 650%. Kubu Preyot yang sekedar bisa melindungi dari terpaan sinar matahari, hujan, dan bisa memberi sedikit kehangatan di malam hari, sudah dianggap memadai. Terlebih bisa memberikan sedikit kehangatan, maka dengan sedikit senyuman merasa bangga telah memiliki bangunan yang sebenarnya secara umum tidak bisa dikategorikan sebagai rumah. Meski sebelumnya bukan setiap hari keluarga ini bisa mendapatkan beras untuk dijadikan sebagai makanan istimewa ketika itu. Namun setidaknya sebelum Bapak meninggal, maka paling tidak setahun sekali mereka bisa menikmati apa yang dinamakan nasi. Makanan yang sebenarnya bukan sebuah makanan istimewa. Namun di era itu, hidangan tersebut menjadi sebuah hidangan yang jarang untuk bisa dinikmati. Tidak lama setelah Bapak meninggal, si gadis yang mulai beranjak remaja tidak bisa lagi melanjutkan sekolah dan harus berhenti di kelas 5 SD. Sementara adiknya masih tetap bisa melanjutkan sekolah, maka bantuan dan uluran tangan daripada kerabat keluarga yang ketika itu merasa simpati dengan kondisi mereka. Si gadis yang putus sekolah tetap setia mendampingi ibunya
dengan mengandalkan uang dari hasil menjual kemiri yang dikumpulkan dari hutan terdekat. Uang yang tak seberapa nilainya. Namun dengan uang itulah bisa digunakan untuk membeli sedikit jagung yang kemudian diolah menjadi nasi jagung demi bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Waktu terus berjalan, tahun berganti tahun, roda kehidupan terus berputar dengan sesekali menggilas punggung-punggung kaki si miskin yang sering gagal dan tertinggal dalam menyelaraskan laju putaran roda kehidupan. Tahun 1977, dengan menumpang kapal laut, seorang laki-laki parubaya menapakkan kakinya untuk pertama kali di kota Bau-Bau. Laki-laki yang kemudian dengan jamahan tangannya menghidupkan kembali tanaman kering nan gersang yang hampir mati oleh kemarau kehidupan. Laki-laki yang menyembuhkan bilur-bilur kemiskinan dan kepapaan. Seorang laki-laki yang memiliki hati seluas semesta, yang telah meninggalkan pelajaran berharga bagi kita anak cucunya di hari ini. Bahwa tali persaudaraan bukan sebuah hubungan simbolik formalitas semata. Baik, saudara semua, keluarga besar family, Aimi family, itulah sepenggal cerita yang kita coba sementara buat. Cerita itu sebenarnya belum selesai. Masih baru sekitar 10% lah dari total keseluruhan yang akan dibuat. Kita sengaja menyampaikan penggalan cerita itu di sini, berbagi di sini, dengan maksud agar bisa mendapatkan koreksi apabila dirasa ada kisah-kisah yang atau cerita yang mungkin keliru. Dan apabila masih ada yang kurang bisa ditambah. Kemudian cerita ini sengaja dibuat untuk mengingatkan bagi kita semua menjadi sebuah kisah yang bisa diceritakan turun-temurun kepada anak cucu kita berikutnya tentang nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh keturun punya orang tua. Dan menjadi tokoh sentral dari cerita ini adalah keturun punya Bapak tersayang almarhum Bapak Tua Rosi, Bapak Rosi yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya cerita ini bisa keturun semua bisa selalu mengenang kebaikan dan keluhuran budi pekerti beliau. Dan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan keturun sehari-hari pada keluarga besar ini. Dan ini semoga bisa dilestarikan cara hidup, perilaku hidup yang saling membutuhkan, saling menolong antara sesama. Iya, jadi referensi cerita ini kita ambil berdasarkan penuturan atau cerita dari Bapak Bongso Manjus yang ada di Bau-Bau serta Ketua Pengama yang ada di Ambon saat ini. Ya, kita minta dukungan semoga saja cerita ini bisa terselesaikan dan bisa selesai sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Oke, itu saja bisa kita sampaikan pada hari ini. Salam hormat buat semua, tetap sehat dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.